harus dibedain banget tuh, segmen keuangan masa pacaran Tuh. dan setelah menikah. Yang bisa menghambat karir lo adalah support dari pasangan lo, bukan dari kemampuan lo. Oke, halo semuanya. Welcome to CMS Podcast. Today episode 9 ya, Bill ya? Yes, betul banget. Udah lama banget nih kita nggak update episode baru. So excited banget akan bawain beberapa new episode lagi ke depannya. Nah, tema dan judul hari ini adalah You, Me, Money. Hari ini bakal agak beda ya, Bill, topiknya, Bill ya? Benar banget ya. Ini kali ini nih selama podcast kita belum pernah diisi sama bintang tamu perempuan teh. Ini kayaknya yang pertama nih, langsung kedatangan yang paling cantik nih. Bener juga ya, kita laki semua ya, Bill ya? Kita perlu koreksi podcast kita sih. Untung ada hari ini ya. Iya, untung ada hari ini. Nah, tapi tenang aja teman-teman, topiknya tetap seputar keuangan, tapi kita akan fokus pada relationship and money, teman-teman. Yes. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena seperti yang kalian tahu, kalian pasti nggak tahu sih. Gue baru married dan Billy baru pacaran ya kan. Kalau kalian dengar podcast Coffee Meets Talks, harusnya udah kenal kita. Kita foundernya, masa kalian nggak kenal ya kan? Nama gue Theo dan gue Billy. Kita kenalan lagi, padahal ini udah episode ke-9. Udah lama bro, udah lama. Biar cair. Oke, siap. Udah lama juga kita nggak bawain podcast. Iya. Oke, Bill. Monggo di welcome bintang tamu kita hari ini nih. Oke, kita udah kedatangan Kak Alia Natasha. Halo Kak Alia. Hai Billy, hai Theo. Halo Kak Alia. Ini cantik sekali nih Kak Alia, beneran. Ini gue mau kenalin dulu Kak Alia. Kak Alia nih siapa sih? Mungkin buat teman-teman semua, gue yakin banget sih udah pada tahu juga. Tapi gue mau kenalin sekali lagi. Kak Alia ini, kalau gue lihat nih, misalnya dari profilnya, gue baca artikel-artikelnya, tulisannya itu sangat antusias terhadap keuangan dan investasi teh. Dan juga nih buat teman-teman, misalkan suka banget ngomongin tentang finansial, terutama untuk dalam hal hubungan gitu ya, penting nggak sih hubungan dan keuangan gitu ya? Apakah ada hubungannya? Dan ini Kak Alia ini banyak banget ngobrolin di mana-mana nih, ya di sosial medianya, di artikel-artikelnya banyak banget juga ngisi-ngisi. Gue lihat blog-blog di portal-portal online ya Kak Alia ya. Dan juga Kak Alia ini adalah seorang Vice CEO dari Value Magazine. Betul ya Kak Alia ya? Ya, betul. Nah ini, jadi kita berdua nih pengen tanya-tanya secara personal juga. Ya, jadi agak-agak curhat sedikit, nggak apa-apa ya Kak ya nanti ya? Nggak apa-apa. Siap. Iya, karena penting banget nih menurut aku pribadi tentang keuangan dan kaitannya dengan hubungan gitu ya. Apalagi ketika kita memasuki ke dalam pernikahan. Karena kalau misalkan berdasarkan beberapa berita yang aku baca gitu, atau ada riset yang aku baca, bahwa salah satu faktor perceraian terbesar itu diakibatkan karena masalah keuangan. Benar ya Kak Alia ya? Ya, 70% kasus perceraian itu berdasarkan money problems. Nah, makanya nih penting banget buat teman-teman Coffee Meets Talks nih yang dengerin podcast kita untuk mempersiapkan itu semua supaya nggak terjadi yang tidak diinginkan. Ya, terutama buat Theo juga nih yang baru nikah. Oke, kita mulai aja kali ya. Langsung ke pertanyaan-pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan. Ya, mungkin kita bagi kali ya, Bill. Karena lo belum nikah kan, level kita belum sama ya. Jadi gue kasih lo dulu lah sesi-sesi pemanasan. Benar. Itu harus dibedain banget tuh. Segmen keuangan masa pacaran. Segmen setelah menikah. Ya. Benar. Itu bedanya jauh ya, Kak ya? It's like a very different game gitu kali ya. Antara Rio level 1-3, habis itu 4-6 kan udah a very total game, a very total strategy, dan semakin pintar lo bisa menyiasatinya, lo bisa finish. Tapi kalau enggak, lo harus ngulang lagi kan, back to level 1 lagi tuh, levelnya Billy yang masih pacaran. Oke. Masih noob. Oke Kak, mungkin start dari aku kali ya pertanyaannya ya. Nah, ini kan kita mau ngobrolin tentang keuangan dan pasangan. Kira-kira nih, ketika misalkan, kan aku kan baru pacaran nih Kak.
ya sekitar 5 bulan lah ya. Nah, Oke. pas pacaran itu penting nggak sih kita ngomongin tentang financial gitu? Oke, nah sebenarnya sebelum ngomongin financials, kamu tanya nih ke diri kamu, seberapa sih kamu melihat money itu berperan di hidup kamu? Karena different person, different family, different point of view of money loh. Gitu. Mungkin kamu merasa, oh dengan uang gue bisa mencapai mimpi-mimpi gue. Sedangkan mungkin untuk pacar kamu, aku lebih perlu kasih sayang baru yang namanya uang. Kalau itu tidak jelas level priority-nya, itu aja pas pacaran bisa berantem. Kenapa? Karena kalian kan berada di usia produktif ya. Tadi Billy 28, Theo 27 ya. Oke. Nah, di masa produktif ini, kekuatan ambisi kita mencapai sesuatu kan tinggi banget. Nah, are your partners understand enough dengan apa yang ingin lo capai sebelum ngomongin uang. Kenapa? Karena apapun yang kamu lakukan itu akan result ke your income. Karena ya, gue kan juga pernah ya mengalami pacaran-pacaran baper ini ya. Seberapa perlukah kehadiran pasangan gue lebih penting dibanding job dan mimpinya? It's a two different thing. Ada pacar yang mensupport karena dia tahu dengan gue mensupport karir lo, kita bisa sukses bersama. Tapi ada juga nih pacar-pacar yang gue butuh kehadiran lo dan berdua lebih penting karena karir itu di bawah kebersamaan kita. Sekarang Billy di yang mana? Suruh Gue bilang kan, Bill ini tadi ruang konseling. Sebetulnya sejujurnya aku belum pernah ngomongin ini sih ke pasanganku. Lebih penting keberadaanku atau keuanganku. Ya. I have to admit sih, kayak mungkin 6 bulan atau 1 tahun pertama memang mungkin belum seterbuka itu gitu. Mungkin masih masa penjajakan. Tapi ketika kita mau go to another stage yang namanya hubungan serius untuk pernikahan, lo udah harus tahu pasti tuh positioning money-nya ada di mana. Kenapa? Yang bisa menghambat karir lo adalah support dari pasangan lo. Bukan dari kemampuan lo. Kemampuan lo yang ngatur nih, tapi kan hal-hal yang nggak bisa diatur adalah support system yang gimana nih, apakah ia akan mendorong karir gue, bikin gue berambisi, bikin gue termotivasi, atau justru gue harus menahan diri. Bener, itu penting banget sih. Ya apalagi dalam kita mengambil keputusan ya Kak sebetulnya Kak ya. Ya, betul. Tadi yang Kak Alia bilang kita di masa produktif kan, jadi sebetulnya dukungan dari pasangan kita penting banget juga gitu. Nah, kalau value-nya sama. Kalau value-nya sama, balik lagi tadi. Penekanan awalnya udah bagus banget. Lo harus menyamakan value, baru lo bisa goal tuh ke nikah. Kalau beda, mendingan lo rethink. Bukannya gue suruh putus ya? Iya. Okay. Lo rethink. Ini ada pertanyaan nih tiba-tiba muncul nih. Oke. Kan tadi kan Kak Alia bilang kalau usia pacaran di bawah 1 tahun biasanya kan masih sungkan nih ngobrolin tentang finansial gitu ya. Nah kira-kira waktu yang tepat tuh kapan tuh buat kita ngobrol ke pasangan kita? Kalau aku kan sekarang lagi masa indah-indahnya nih, misalkan ya baru 5 bulan pacaran. Itu kira-kira udah tepat belum sih kita ngomongin saat sekarang gitu? Oke, sebenarnya sih nggak ada exact timeline. Ya, to be honest with you. Bahkan dulu aku langsung nodong pacarku itu di pas 4 bulan. Bahkan aku nodongnya kayak, mungkin gini, aku orang yang sangat terbuka dan aku sangat takut resiko kehilangan. Dengan all the effort yang udah aku jalankan, kalau akhirnya udah putus, aku mendingan dapat confirmation dulu nih. Karena dulu bos aku ngajarinnya gini, always make a confirmation, never make an assumption. Jadi gue confirm dulu, lo serius nggak sama gue gitu. Kalau serius, anything that you do will impact ke aku. Anything that I do will impact to you. Nah, kalau lo sama-sama serius, kita boleh dong satu punya timeline. Ya, kalau timeline-nya nggak ada, ya nggak usah ngomongin duit. Masa ngomongin dulu baru ngomongin timeline? Mana-mana lo bikin dulu nih bisnis plan-nya, baru talk the money-nya kan?
It's like how you running business lah, ya kan? Sekarang timeline-nya ada di mana gitu. Oke, jadi Jangan merenung, Bill. Lagi podcast harus lanjut. Sambil mikir waktu yang tepat kapan ya. Nah, mungkin kalau misalkan Alia bilang tadi nggak ada waktu yang paling tepat. Tapi menurut gue mungkin ketika misalkan tadi Kak Alia ngomong, as soon as possible itu harus dilakukan. Benar ya Kak Alia ya? Nah, kalau memang hubungan kita memang mau serius ibaratnya gitu. Ya. Dan kira-kira Kak, tadi Kak Alia kan masuknya dengan elegan tuh ya. Nah kira-kira gimana sih kayak, kan nggak semua orang misalkan kayak Kak Alia gitu bisa langsung to the point. Kira-kira gimana Kak kayak cara masuknya gitu untuk nanyain ke pasangan kita mengenai hal seperti ini nih Kak? Somebody has to make a first move. Kalau kamu selalu nunggu mau sampai tahun jebot, nggak ada satupun dari kalian yang bisa baca pikiran, ya kan? Jangan pernah expect kayak, oh dia belum ngomongin berarti belum saatnya. Iya. Yang harus kamu minimalisir, kalau dulu kan aku gini, aku itu baru ketemu suamiku itu a very late 20s ya, gitu. So I'm really worried about my expiration date. Ya, jadi kayak batas waktu gue nih, timeline kan, balik lagi ke timeline. Kalau memang dia nggak mau, ya udah, gue harus tegas gitu. So this guy nggak worth my time dan ke arah hidup yang beneran aku mau gitu. Kecuali you are willing kayak ya oke, emang setahun ini it's okay kalau dia memang belum ready ngomongin situ and I'm willing to wait, go for it. Tapi kalau enggak, semua hal itu kan makin memperlambat kamu mencapai your life goals. Benar-benar. Jadi pertama memang harus misalnya pilih make a first move. Tapi kan first move-nya by the way, aku tadi habis konseling, ada timeline, ada gini. Ceweknya juga apa gitu. Oh enggak, kalau nggak gini Kak. Coba kamu dengerin podcast aku sama Kak Alia. What should we do ya as a couple gitu. Never put, jadi aku selalu memposisikan gitu, ini bukan tentang kamu, bukan tentang aku, tapi kita ke depannya mau gimana. Kalau memang jalannya emang buat kita, yuk sama-sama nih ngomongin gitu. Tapi kalau kamu belum siap ngomongin, nggak apa-apa. By the time kamu siap, let me know ya. Tapi somebody has to make the first questions. Yes. Betul, kalau nggak ada yang memulai nggak akan tahu ya, nggak akan tahu, mungkin bisa teks banyak waktu banget gitu. Iya. Atau ada yang justru, pacar lo nggak pernah ngajak conversation serius gitu. Terus ada yang nikung sama gue aja gitu. Wah, masuk akal. Bener juga ya. Itu namanya prospek, bro. Oke. Hot call-nya nggak di close gitu. Bener. Oke. Bill, gimana tuh? Lu udah punya keyword sebenarnya untuk masuk ke pasangan lu, Bill. Gimana tuh? Jadi tadi tuh ada podcast untuk female yang udah mau late 20s. Nah, udah langsung dia, oke, apa gitu. Oh iya benar ya. Ini udah waktu lu nih gitu ya. Oke Kak, anggap misalkan kita udah tadi value-nya misalkan sama, terus oh ya prioritas kita nih sama nih. Mengenai tadi financial dan kehadiran kita gitu. Terus kita mungkin udah pernah bahas tentang financial ke pasangan kita. Aku sih sebetulnya udah bahas, tapi memang belum terlalu banyak aja gitu ya. Nah terus misalkan timeline-nya pasti, misalkan kita udah tentuin timeline-nya. Oh ya udah sekarang kita usia berapa tahun mau pacaran, ibaratnya berapa tahun lagi misalkan kita mau nikah gitu ya, atau berapa lama lagi kita mau nikah. Nah hal-hal yang penting untuk kita siapkan sebelum kita memasuki pernikahan dalam hal finansial atau misalnya dalam hal apapun deh, misalnya Kak Alia punya saran itu apa aja Kak? Satu, itu udah harus terbuka sih masalah finansial. Paling nggak antara kamu sama pasangan kamu. Sesimpel, kalau kalian sama-sama pekerja, itu udah tahu gaji. Kalau salah satu pekerja, salah satu doang nih yang kerja misalnya, tetap harus tahu gaji. Kenapa? Gaji itu akan jadi sumber income yang menghidupi kebutuhan kamu ke depannya. Kalau kamu nggak tahu dari awal, kamu nggak bisa ngeset ground rules untuk
budgeting rumah tangga kamu. Kalau kamu terus bohong, ya kan, budgetnya, ya kan, lama-lama tahu sendiri. Yang kedua adalah masalah hutang. Nah, generasi kamu sama generasi aku nih sangat berbeda ya. Generasi kalian itu banyak yang kejebak pay later. Bener. Ya. Kalau keterbukaan hutang ini kamu anggap sebagai aib yang tidak bisa dikasih tahu ke pasangan kamu, ya, satu saatnya akan meledak. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Beberapa kasus yang aku konsultasikan itu adalah menutupi yang namanya hutang. Hutang yang tidak terbayar berbunga-bunga, ya kan? Bunganya itu makin lama makin bikin stres. So the couple cannot enjoy their marriage. Itu satu, ya kan? Yang kedua, merasa marriage-nya nggak sehat, keuangannya nggak sehat, dan dia akhirnya merasa dialah failure-nya. Kalau dikondisikan dari awal, oke, gue punya hutang, dan kalian bisa sebagai tim untuk menyelesaikan hutang itu. Jangan menyalahkan, karena udah kejadian nih, ya kan? Itu adalah latihan awal kamu bisa berumah tangga. Karena nanti ketika berumah tangga, kalau kalian bukan dari keluarga sultan, ya, itu akan ada tuh KPR, Betul. KPM, ya kan? Dan ketika kita mau apply kredit kepemilikan rumah dan motor, setiap bank itu melakukan due diligence. Kalau kamu merasa, oh perilaku attitude gue sangat luar biasa baik nih, tapi pasangan kamu mempunyai catatan hitam hutang, batal itu KPR. Nanti mulai tuh. Kalau nggak pernah bilang, kalau selama ini berbohong, kamu beli jam apa, beli sepeda apa, sampai aku nggak bisa beli rumah sekarang. Tuh. Benar-benar. Ini gue tidak menyalahkan dari salah satu pihak ya, karena tidak bisa melakukan budgeting dengan baik dan benar, dan hutang itu bisa dari pihak laki, bisa juga dari pihak perempuan, atau lebih parah dari dua-duanya. Ya. Ya kan? Oke, terus apa lagi Kak? Nih tadi aku udah catat poinnya, terbuka tentang gaji kita, tentang pemasukan kita, terus hutang kita, apalagi cukup itu Kak? Itu. Cukup itu ya untuk sebelum kita memasuki pernikahan. Untuk financial cukup itu, karena nggak ada lagi. Yeah. Tapi would be another different ya, Theo. Ketika lo menjadi family, tapi ternyata keluarga pasangan lo memiliki hutang. Iya, paham kok. Benar. Kalau dari kalian berdua aja tidak bisa menangani hal itu another pressure yang akan datang dari external family. Benar. Iya. Different game. Jangan jadi takut menikah ya. Justru ini kan things yang harus disiasati gitu. Ya karena aku juga dengar sih kalau misalnya memang udah nikah gitu ya, itu banyak banget sebetulnya kayak masalah-masalah keuangan yang bisa muncul. Misalkan sesimpel kayak siapa yang pegang uang gitu kan, siapa yang manage nih, yang bayar listrik segala macam gitu. Terus misalkan ada pihak A dan pihak B mau kasih orang tuanya masing-masing dan lain-lain. Nah itu gimana tuh Kak menanggapi itu Kak? Itu sebenarnya kan bisa disiasati dengan komunikasi sama ini. Pernikahan itu permasalahan adalah di masalah sharing. Sharing peran, sharing tanggung jawab, sama sharing income. Pihak yang income-nya besar belum tentu seikhlas pihak yang uangnya lebih kecil. Bener. Ya kan? Yang kecil kayak, oh semua buat kamu nggak apa-apa gitu. Terus yang misalnya gajinya lebih besar, enggak lah gitu. My money is my money, yours is yours. Itu tadi aku bilang. Balik lagi di level 1. Uang tuh seberapa penting di aliran hidup lo. Bener. Seberapa bisa di-share, seberapa siapa yang mau ambil tanggung jawab apa. Bener. Nih, gue suka banget nih. Jadi kalau value dari level 1-nya belum clear, ke belakang itu bener-bener cuman snowballing efek doang sampai berantakan semuanya. Yes. Iya. Mungkin Theo cerita sedikit lah, what's the difference sebelum lo married sama setelah? Oke. Udah ada yang berubah atau is it still same atau lo sebenarnya udah sukses untuk bikin strateginya? Oke.
Kalau gue mungkin gue harus cerita dari background juga ya, karena kan background orang beda-beda akan menentukan story yang beda ya. Tuh. Kebetulan background gue itu gue adalah seorang single parent yang gue harus benar-benar mulai semuanya dari nol. Jadi dari Ini nyokap nol atau bokap? gue ikut nyokap. Oke. Ya, jadi benar-benar yang literally kan orang juga bilang nol orang beda-beda. Ya gue beneran nolnya nol, nggak bercanda nol, bukan nol-nolan gitu ya. Literally nol yang kayak, jadi gue pacaran sama istri gue nih 8 tahun. Dari gue semester 3 kuliah. Nah kebetulan mungkin tipikal gue mirip ke Alia, orang yang ngomong di depan. Jadi kebetulan dari gue awal bangun relasi, kayak 2-3 bulan gitu gue udah bilang langsung, gue anak single parent. Semua masa depan gue harus build Make it on your own. sendiri. Ya. Maksudnya even kayak kalau lu lihat teman-teman lu mobil dibeliin, enggak, gue akan beli sendiri. Rumah gue akan beli sendiri, nikah gue akan beli sendiri. Jadi lo harus turunin ekspektasi lo sama gue. Karena gue sekarang baru umur 20, gue gak bisa jamin 8 tahun lagi, 9 tahun lagi gue punya income semana. Oke. Gue gak bisa janjiin lo standar hidup. Karena gue baru mulai. Dan ini lo omongin dari umur 20. 20. 7 20. years ago ya. Iya, 19 ke 20 tuh berarti. Pokoknya baru bulanan pacaran lah. Tuh, nggak ada timeline umur ya, Bill ya. Benar. Ini Theo ketuaan. Iya, lo terima. Mungkin Theo, let's say dia terbiasa nerima pahit di depan. Iya. Betul. Oh, Bukan kayak konseling gue udah bilang, kebaca deh lo orangnya langsung gimana nih sama Kak Alia nih. Are you willing to take the risk? Gitu kan. Kalau lo mau enjoying life dengan seseorang yang keluarganya lebih stabil, you have the chance. Fair enough loh, menurut gue. Ya kan? Oke, terus. Bener. Terus seiring pacaran ya kebetulan gue punya kesempatan jadi entrepreneur juga. Ya dari gue belum lulus kuliah lumayan lah, ibaratnya setahun lulus gue udah bisa beli mobil segala macem kayak. Ya tapi tau lah ya kalau orang bangun dari nol itu kan pakai duit pelit banget ya. Jadi masuk berapa semua tabung, masuk berapa semua invest gitu ya. Orang bisa bilang lo pelit, tapi lo waiting for a grand goals. Itu dia. Nah itu pun sebetulnya awal-awal jadi problem. Kenapa? Dia orang yang keluarganya standar, tapi ya bukan yang gue yang kayak gue yang harus. Iya. Jadi dia bingung pasti kayak, kok lo duit umur segini tuh misalnya ya, let's say umur 22 tuh duit 100 juta tuh gede loh. Kok lo bisa nggak mau pergi liburan, lo simpen semua gitu. Itu kan udah hal yang aneh karena umur segitu kalau dapat duit 100 juta mungkin lo bisa ke Jepang ganti ya mobil kan? apa gitu kan. Iya kan kayak kalau gue nggak kayak gitu, gue dari umur segitu dapat 100, gue udah mikir, ini gue akan simpen, gue akan puter buat apa gitu. Karena gue harus catch up kan. Ya, agree. Gitu. Nah, banyak problem kayak gitu. Nah, kebetulan mungkin ya balik lagi ya karena Kak Alia bilang, kan yang pertama tuh sharing ya. Itu juga menurut gue sampai selevel mana lu bisa sharing. Ya. Kalau gue kebetulan udah dari awal hidup gue begitu, ya gue mending buka semua. Ibaratnya lu bisa terima-terima, nggak bisa udah. Tapi kalau bisa jalan bareng, menurut gue ini akan jadi manis. Kenapa? Karena lo akan lihat dan ketika jalan relasi sama gue, bukan duit nomor satu. Tapi lo akan lihat attitude gue, lo akan lihat maturity gue, lo akan lihat cara gue handle problem bareng lo gitu. Itu yang gue bisa promise gitu loh. Dan cara manage uang yang bener yang gue bisa promise. Kayak gitu. Nah jadi kalau sekarang udah mau merit, puji Tuhan karena gue bangunnya kayak gitu, yang Kak Alia bilang, gue kan juga rumah gak mungkin beli cash lah ya. Ibaratnya pasti duitnya kita mau putar dulu. Ibaratnya mendingan kita putar dong daripada kita beli gede-gede langsung. Nah, jadi kalau kayak istri gue sekarang mungkin puji Tuhannya gitu udah kebentuk mindsetnya. Jadi kayak gue pernah bilang, bisnis itu kan naik turun banget ya. Hari ini omset lo bagus, bisa aja bulan depan omset lo gak ada omset. Ya. Bisa aja 6 bulan lagi lo bisa bayar cash tuh rumah, bisa juga 6 bulan lagi lo gak punya bisnis. Ya. Gitu. Jadi sebelum kayak ambil rumah pun gue udah nanya, lo siap kan ini rumah berdua nih? Maksudnya lo cover gue cover lo, kita punya pembagian gitu. Ya. Yang which is gue juga selalu bilang sampai worst case-nya nih. Kalau worst case-nya gue begini, gue ada tabungan segini, gue ada dana darurat segini, gue akan ada duit segini, gue bisa bayar berapa tahun ke depan. Tapi ya nggak mungkin kita habisin gitu kan. Tetap kita harus berjuang sama-sama. Kayak gitu sih. Jadi kalau di relasi gue sekarang, puji Tuhan untuk ekonomi gue nggak terlalu pusing.
Karena dari awal mindset-nya udah reset. Iya, makanya tadi begitu kalian ngomong, gue bisa langsung relate. Ya itu maksudnya tuh. Cuma akan beda you play the game-nya nih, Bill. Karena biasanya orang mengkategorikan gengsi itu untuk tidak bertanya. Atau pengen gue terlalu takut menerima kenyataan. What if kalau ternyata dia tidak sesuai ekspektasi gue? Benar. Banyak orang takut kayak gitu sih, Kak. Tapi kalau saya lebih takut ekspektasi masa depan saya. Benar, karena lebih panjang ya, sebetulnya kan? Lebih panjang. Ya. Jadi itu, tolong dicek lagi timeline sama expiry date, ya kan? Support system yang bisa sama-sama dibangun dari sebelum menikah. Satu lagi nih, terakhir pesennya adalah karena orang itu cenderung tidak berubah. Oke. Kasarnya nih, kalau punya pacar, seorang penjudi, apakah setelah menikah dan punya anak bisa jadi nggak penjudi? Kemungkinannya kecil. Benar. Apakah kalau dia punya hutang yang menggunung yang tidak pernah diberesi, siapa yang mau ngeberesin pas married? Benar banget. Ya kan? The more you don't know, semakin kamu takut menghadapi apa kenyataannya, semakin besar resiko yang harus kamu terima nantinya. Emang lo pikir divorce murah? Ini ada lawyer, gue bisa nanya nih harganya berapa. Nggak perlu tahu ya. 150 juta. Tuh. Wah. Belum repotnya ke pengadilan. Belum hatinya, belum gonogininya. Oke, nggak balik ke fokus. Hari ini sebenarnya kita mau ngomongin apa? Tadi terlalu seru ya dengan kehidupan personal yang bisa direlatekan. Nah, jadi mungkin gini ya. Kita masuk ke stagesnya orang married sekarang. Biasa masalah-masalah yang Kak Alia temuin, kalau stagesnya udah married, jadi kan kita nggak bisa ngomong sebelumnya nih ya, ini sekarang udah nyemplung nih, udah married gitu. Ya. Biasanya apa aja yang orang baru realize? Biasa kan orang manisnya dulu kan, married, pestanya cakep, honeymoon, nah beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun baru, kok ada problem ini ya gitu. Oke. Nah biasanya itu apa sih Kak yang Kak Alia temuin? Yang pertama adalah ekspektasi, terutama dari pihak perempuan. Kalau memang keluarganya lebih sejahtera, akan susah untuk pasangannya menyamakan kehidupannya. Oke. Ya dong, biasa katakanlah biasa aku makan Kentucky nih sayang gitu. Terus kamu ngasih aku nasi uduk pinggiran gitu. Itu udah different things. Oke, benar. Jadi yang akan sangat susah adalah menyamakan ekspektasi dari kebiasaan hidup. Ya. Kalau dia kebiasa, katakanlah hidup di rumah gitu, ada mbak gitu, ada supir. Tiba-tiba sayang aku baru mampu nyewa kosan. Kita pindah ke kos karena kantorku deket sini. Nah, strugglingnya adalah gimana cara pihak tersebut bisa menerima hal itu. Ya, standar hidup yang nggak sesuai ekspektasi ya. Atau mungkin gini, ketika dia komit untuk menikah, gue bisa. Tapi seiring menjalaninya, makin lama akan merasa makin berat. Ya. Karena dia nahan sebenarnya. Ya, manusiawi kan sebenarnya. Nah, itu gimana? Ya balik lagi ke pasangan. Nggak bisa aku jelaskan juga. Itu kan ujung-ujungnya yang diperlukan adalah uang. Iya. Untuk kenyamanan itu kan. Iya. Ya kan. Kak, kan kemarin lagi ada kasus ya tentang influencer atau artis yang nggak tahu. Aku dengar dari temanku sih. Ya. Baru hari ini aku dengar dari temanku. Ya, jadi itu ngebahas tentang apa namanya prenup agreement ya, perjanjian pranikah. Ya, prenuptial agreement. Nah, aku itu kan tidak diwarisi dengan banyak hal gitu ya. Jadi aku nggak mikir untuk bikin itu gitu kan. Ya. Sebenarnya aku mau tahu tipikal pasangan seperti apa yang perlu perjanjian seperti itu dan mengapa mereka perlu?
Satu, menurut aku sih pasangan yang sangat insecure. Canda deh. Sebenarnya nggak ada, cuma gini, oke, aku ceritain culture-nya dulu. Biasanya yang punya perjanjian pranikah itu adalah keluarga pebisnis yang ingin melindungi bisnisnya masing-masing. Sama politisi. Karena di situ, di dalam prenuptial itu sudah ada yang namanya pemisahan harta. Jika katakanlah bisnis Theo bangkrut, disita, hal itu tidak akan berimbas ke istri kamu. Jadi di prenuptial itu mengatur yang namanya pemisahan harta. Bisa juga mengatakan peran dan tanggung jawab apa yang harus ada di dalam pernikahan. Siapa yang membayar urusan rumah, siapa yang membayar kredit rumah, itu sebenarnya bisa dikondisikan di dalam prenuptial itu. Tapi sebenarnya memang kekuatan terbesarnya itu adalah harta kamu bisa berdiri sendiri, harta istri bisa berdiri sendiri. Hutang kamu mau KPR, kamu ada prenuptial, kamu nggak usah minta izin istri. Semua transaksi properti selama kamu tidak punya prenuptial harus tanda tangan berdua. Oh gitu. Oke. Benar kan, Nit? Benar. Jadi katakanlah kamu mau beli tanah nih, ya misalnya di Sumba, kamu datang sendiri, Bu, saya mau beli tanah gini. Kamu udah menikah belum? Udah. Kamu harus nerbangin istri kamu, tanda tangan di depan notaris. Sama juga kalau pernikahan dengan warga negara asing. Oh, iya. Menjadi lepas. Karena hak milik akan menjadi lepas. Oke. Asing sudah turut memiliki aset. Itu yang ingin dilindungi. Oke. Nah, teman-teman buat yang dengar hari ini, berarti kalau kalian mau ngurusin perjanjian pranikah ini, minimal make sure kalian sudah punya sesuatu yang ingin dilindungi ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak punya sesuatu yang dilindungi, akan dilindungi setelah perjanjian itu ada, kan akan dilindungi. Iya. Mungkin contoh gampangnya gini kali ya. Prenuptial itu menurut aku itu sama kayak asuransi. Pahitnya itu lo harus terima di depan. Gue nggak boleh dapet harta suami gue nggak boleh melakukan ini, gue harus bayar ini, semua pahitnya di depan. Iya, paham. Tapi benefitnya adalah melindungi kamu dari semua hal yang dilakukan suami kamu atau ya pasangan kamu. Ya. Ya kan? Kebayang. Semua kondisinya ada di depan, ya kan? Dibaca, diulang, disetujui. Dan memang sebaiknya prenuptial ini dibuat pas lagi sayang-sayangnya. Jadi cincai. Kalau dibuat lagi ini mah ya gue sembunyiin aja harta gue, ngapain? Iya benar. Sama kayak asuransi kan, lo cuma bisa apply asuransi ketika kondisi lo sehat. Iya benar. Coba lo lagi berantem gede gitu ya. Wah, gak rela banget gue punya kekayaan ber-MM gue bagi ke dia, enggak deh gitu. Terus disuruh bikin prenup, ya. Iya benar. Ini kalau orang tuanya masing-masing punya warisan banyak berat nih. Biasanya justru kalau memang pernikahannya seperti itu, justru yang menganjurkan dari pihak orang tuanya. Karena mungkin bisnisnya udah terlalu besar, banyak keluarga yang ikut campur. Begitupun ikut campur keluarga besar kamu di dalam prenuptial kamu. Gila, mabuk banget. Iya. Soalnya mama aku punya teman, dia cerai, gitu, ngurusin pemisahan hartanya itu 3 tahun nggak selesai. Jadi biasa berapa tuh bayar motornya ya? Jadi aku bingung. Tarik yang itu saya nggak bisa dapet soalnya kalau. Saya sampai, ini tahunan misahin apaan? Berarti hartanya banyak banget tuh kayaknya. Kalau Kak Alia sendiri, di luar masalah, ini aku mau nanya subjektif sebenarnya ya. Ya. Di luar masalah kondisi-kondisi yang tadi itu tentang melindungan harta segala macam. Kalau kalian sendiri berpegang pada digabungkan atau dipisah? Aku sampai sekarang masih nyatu. Kenapa? Karena satu, merasa
masih membangun bersama, belum ada harta yang terlalu besar untuk dipisahkan. Dan yang ketiga, ya semua sih masih kesepakatan bersama ya, cicilan, investasi atau apa gitu. Jadi kalau aku sistemnya kayak kita punya income masing-masing, tapi kita punya satu account di mana itu operational rumah tangga kita. Jadi kita menghormati itu. Kalau kamu punya investasi di ABCD, aku punya investasi di FGH, ya udah itu atas nama masing-masing. Oke. Nah ini pertanyaan simpel sebenarnya Kak Alia. Aku cuma mau nanya pandangan Kak Alia. Uang suamiku, uangku. Bagaimana menurut Kak Alia? Uang suamiku, uangku. Aku sih alhamdulillah ya kalau ada. Aku nggak mikir lagi tuh. Yes langsung ya. Dong gitu. Iya. Tapi memang ya kalau nggak salah ya memang katanya kalau di Islam ya sebaiknya uang itu diserahkan. Memang begitu ya. Katanya. Tapi kan pada kenyataannya enggak, itu yang dianjurkan lah gitu. Iya. Kan kalau cowok selalu dikasih statement kayak gitu ya, Bill ya? Benar, karena gini Kak, ada temanku cerita gitu ya. Dia bilang gini, Bill, lu selama masih single, udah lu beli apa aja yang lu pengen. Karena ketika lu udah nikah, ketika lu mau beli sepatu aja, lu harus izin istri lu. Sampai dia sekarang punya prinsip nih Kak, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Beli ya. Nah itu balik lagi kan, balik ke level 1. Iya benar sih. Benar. Dan lo mau sampai kapan kayak mau beli apa? Aduh, bohong lagi. Aduh, ini gue sih nggak pengen ya gitu. Karena biasanya satu kebohongan akan ada kebohongan kedua, ketiga. Gak mungkin kan lo stop beli barang gitu. Pasti. Dan lo stop minta maaf juga malas banget. Iya. Kalau lu berhenti bohong, lu nggak kelihatan jujur lagi. Iya kan? Ya udah pernah bohong juga gitu. Cuma memang mungkin dikondisikannya gini ya. Yang namanya pernikahan itu tidak selalu up and up and up. Seperti yang tadi Theo bilang, oke, income gue di umur 22 100 juta, di umur 25 katakanlah 400 juta. Nah, apa yang terjadi kalau tiba-tiba di umur 30 balik lagi cuma 100 juta? Dan lo menghadapi hal itu, lah gue kebiasa beli, terus kondisi rumah tangga gue lagi susah, kok istri gue bawel banget? Ya dia worry aja kan? Benar. Nggak bisa menyamaratakan kondisi, situasi, dan cara itu tadi lagi. Iya benar. Gimana point of view kamu dan pasangan kamu terhadap uang. Iya benar. Ya gue juga ngamuk lah uang kamu lagi mepet-mepet kok malah beli-beli, kita bukannya mendingan gedein income, cuma kan balik lagi. Nanti dia bilang, kalau aku tidak membeli sesuatu, itu tidak memotivasi pekerjaanku. Beda lagi. Bener. Ya kan? Bener. Gitu. Ini praktikal banget. Sebenarnya Bill, gue nunggu lu kasih pertanyaan. Karena gue baru nikah sebulan, Bill. Tapi gue ngerasa ini udah cukup banyak yang gue pelajari sih, Bill. Dan gue kayak dapat konfirmasi dari Kak. Oke, Theo, kamu setidaknya sudah 30% lah menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Baru awal-awal soalnya kan. Kak, ini ya mungkin ada pertanyaan, banyak sih teman-temanku yang mungkin sempat nanya gitu ya. Kalau misalkan ceweknya lebih tinggi income-nya dibandingkan cowoknya, itu apakah apa yang harus kita lakukan gitu? Misalkan kita anggap let's say ini kayaknya salah deh. Kayaknya lo salah deh nanya ke gue. Kan kalian yang cowok, kalian yang harusnya jawab. Ya mungkin kan. Bener juga. Bener sih. Tapi mungkin ada ini nggak, ada misalkan teman-teman Kak Alia atau ada orang-orang yang memang sering curhat hal yang sama gitu ke Kak Alia. Karena kadang-kadang gini, kalau aku ditanyain hal yang kayak gitu, jujur, aku tuh nggak bisa jawab gitu. Karena itu, ya, aku belum ngerasain. Dulu pas aku kantoran, isi pertemananku tuh cewek-cewek ambisius ya. Memang harus kuakui, yang memang income-nya lebih tinggi dari pacar-pacarnya. Tapi nggak pernah jadi masalah sampai lakinya yang mempermasalahkan. Buat perempuannya mah selama lo sayang, lo bikin gue happy,
gue bisa mensupport karir gue, gak ada masalah. Masalah itu datang biasanya dari laki-lakinya yang mempermasalahkan harga Kadang-kadang diri. minder. Ya. Gue minder. Kenapa sih dia mesti ini banget? Ya gimana kalau change the focus gitu. Lo harus bersyukur punya pasangan yang bisa independen. Kalau lo kenapa-napa, dia bisa take charge sebagai pencari nafkah. Benar. Tuh, mungkin ini menjawab banyak banget teman-teman kita yang lagi nanya nih, tentang hal kayak gitu. Karena kalau gue pribadi nggak cuma satu orang yang nanya tentang kayak gitu, ada beberapa lagi. Dan biasanya gini, in the end cowok-cowok itu jeleknya mencari perempuan yang pelarian. Ngerti kan maksudnya? Nggak ngerti, Kak. Oh udah deh, nggak usah karir tinggi-tinggi, tapi gue nyaman. Karena ternyata gue butuh ego gue untuk merasa nyaman. Nanti perempuan-perempuan ini merasa, sesalah itu ya gue mengejar karir. Emang apa yang salah dengan punya karir bagus dan income besar? Iya. Dua-duanya akan saling menyalahkan loh, menurut aku. Padahal itu kondisi yang bagus ya. Iya. Kenapa enggak? Oke. Kamu tanya, sayang apa sih yang bikin karir kamu bagus banget gitu? Ini. Oh ya, kenapa ya karirku enggak sebagus kamu gitu? Ya mungkin kamu ada di bidang yang salah. Mungkin memang itu bukan keahlian kamu. Tapi kan kalau lo tidak bisa merespon feedback dengan baik, akan jadi bumerang yang bikin kamu sensitif sendiri. Benar. Malah harusnya bisa proud juga ya malah ya. Gila ya, maksudnya nggak banyak loh. Kadang kan punya cewek yang income-nya misalnya superior. Mungkin bisa change perspektifnya ke sana gitu loh. Daripada kita look down ke kita bisa look up ke dia. Yes, and be proud of her. Sayang, aku bangga banget loh. Gitu. Enakan gitu, Bill. Menyenangkan gak sih? Tuh. Ya, kan? Sayang, aku proud banget. Nah, besok lo lebih ringan hidupnya. Iya, saya proud of you gitu. Tungguin aku ya bisa nyusul kayak kamu gitu. Iya. Kalah sekarang bukan berarti lo akan kalah selamanya kan? Iya. Yang penting lo jangan nyaman kalah ya. Udah nyaman nih dia nih gini nih. Gila ya, gue banyak ini nih. Sekarang nanti abis dengerin hal yang ngomong, teman-teman yang konseling sama gue bisa jawab. Gue berasa kadang kan gini ya, kalau kita bawain podcast, terkadang ada jawaban-jawaban yang gue udah tahu sebelum gue nanya dia gitu, pastikan. Itu udah pasti dong. Tapi episode ini gue kayak dari nol sih, Bill. Karena seperti yang tadi kalian bilang, biasanya bintang tamu kalian cowok semua. Bener. Mungkin kita harus mengundang lebih banyak perempuan ke podcast ini. Bener. Aduh. Oke lah ya, Bill udah cukup ya. Dari tadi sih menurut gue udah. Tunggu. Aku mau nanya nih. Iya, silakan Kak. Kalau kalian ya sebagai lelaki, sebenarnya apa sih yang paling kalian takutkan dalam suatu hubungan? Tuh, personal nih, Bill. Lu dulu dong. Apa yang paling ditakutkan ya? Mungkin ya itu tadi yang udah dibahas ya di awal. Mungkin kadang-kadang gini, kalau aku pribadi ya kadang-kadang kalau mau cerita ke pasanganku gitu, takut dia nggak bisa terima apa kondisiku yang sebenarnya. Oke. Itu sih. Kalau misalkan aku ya, nggak tahu kalau Theo. Pasti realita ya. Betul. Oke. Kalau Theo? Kalau aku karena dari dulu sendiri ya, aku kan single son, single parent, terbiasa memantek diri tuh jadi Superman gitu loh. Kayak semua masalah gue bisa lewatin kok. Nanti gue bisa kok gitu. Jadi begitu kayak berelasi itu kan ya ada ekspektasi diri sendiri gitu yang kayak gue juga pengen kok bisa naikin ini, ngebawa dia ke kehidupan yang lebih baik apa gitu kan, nge-push terus. Tapi kan life itu kan unpredictable ya. Yeah. Jadi terkadang kalau misalnya unpredictable-nya lagi datang, lagi downtrend kita gitu ya. Aku tuh kadang bisa ngerasa kayak apa gue kurang nge-push diri gue untuk bawa dia lebih baik ya gitu. Apa gue yang sekarang apa nih yang kurang? Kenapa kok bisa ini nih, nanti dia gimana gitu loh. Gue pengen hidup dia lebih baik lagi. Jadi kadang aku orang yang suka menekan diri lebih dari yang seharusnya sih. Menurutku aku jeleknya di situ. Tapi itu terjadi tanpa sadar. Jadi sekarang aku bisa ngomong nih, aku tahu kekurangan aku. Tapi begitu terjadi aja gitu unconsciously, tiba-tiba kayak kok
guanya gini ya gitu. Ya, Kalau ya. aku lebih ke situ sih. Jadi itu ya, ketakutan pria adalah satu, tidak bisa diterima dengan sejujurnya. Yang kedua adalah tidak bisa mendeliver sebagaimana ekspektasinya. Jadi back again ya, Back antara again, betul. ekspektasi sama realita. Iya. Oke, sebenarnya nggak jauh beda ya sama perempuan. Cuma dalam hubungan memang suka dibikin complicated. Komunikasi, oke. Komunikasi. Oh, perempuan juga sama ya, Kak? Jadi panjang lagi nih habis ini. Udahlah, daripada gue curhat nanti. Seru banget, gue dari tadi sampai nggak ketemu celah buat ngekatnya, Bil. pengen terus ya. Kayak konseling ini soalnya. Kayak konseling ya. Oke, gue rasa untuk podcast hari ini cukup kali. Bil, lu mau closing nggak? Gue masih mau mencerna kata-kata kalian nih. Biasanya Theo yang closing. Oke, teman-teman, pendengar podcast semua, gimana sesi kali ini? Gue yakin kalian juga belajar banyak ya. Karena gue dan Theo benar-benar sambil tadi ngomong, sambil nanya-nanya, itu benar-benar mencerna gitu. Dan gue catat banyak banget poin-poin yang memang sebelumnya gue belum pernah tahu juga. Dan ini sangat-sangat applicable buat gue. Dan gue harap juga sangat-sangat bisa dipraktekkan buat kalian semua. Itu kali ya, Teh ya. Oke, kita closing aja. Thank you sekali lagi buat kesempatannya Kak Alia boleh datang ke podcast Coffee Meets Talks. Thank you Kak Alia. Dan nih, tadi dengar-dengar kita akan collab banyak hal sih kayaknya sih. Amin. Amin. Iya, oke. Itu aja. Monggo, Teh. Oke, thank you for listening ya teman-teman. Tenang aja, episode berikutnya nggak bakal selama yang kemarin. Kita akan usahakan cari bintang tamu wanita lainnya. Biar insight-nya beda banget. Ini seru banget. So, thank you banget udah dengerin. Please praktekin. Karena abis ini pun gue akan suruh Billy praktekin yang dicatat. Nggak cuma dicatat doang. Oke, see you guys. Bye-bye.